menunjukkan citra yang seksi tanpa harus bajunya terbuka. Walaupun bajunya ketat ya, tapi ketatnya dia bukan ketat transparan, tapi ketatnya dia tuh ketat enak aja dilihat gitu. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga baik-baik aja, semoga yang lagi sedih hatinya, enggak lah ya, habis lebaran masa sedih ya kan, habis libur panjang, dapat THR ya kan, jalan-jalan ke kampung halaman, kan nggak boleh mudik. Misalnya kampungku Semarang, mohon maaf nih, ya kan, rumah orang tua aku kan Semarang, aku masih di Semarang, sini nggak apa-apa. Buat kalian yang kemarin nggak bisa mudik, it's okay ya guys, utamakan keselamatan dulu ya. Mungkin ada beberapa artikel yang bilang waktu kemarin itu, Pak, kalau mudik itu bisa membunuh orang tua saya, berarti masuk kerja bisa membunuh atasan dong, ya, kayak gitu kan. Cuman masalahnya gini guys, kalau kalian kerja dan berangkat kerja dengan otak yang sadar, kalian kerja itu mindsetnya adalah kerja, dan orang-orang yang bekerja itu pasti akan menjaga kesehatannya. Beda cerita kalau kalian pulang kampung. Ya kalau namanya pulang kampung itu menurutku nggak akan mungkin di kampungmu tuh disediakan orang yang mau masuk kampung atau orang yang masuk gangku waktu itu tuh swab atau rapid antigen yang gitu-gitu. Jadi beda sih menurutku kalau misalnya tentang kerjaan ya, karena kalau kalian menuntut untuk nggak kerja ya kalian nggak akan dapat duit juga, perusahaan nggak jalan juga, perekonomian Indonesia kalang kabut. Atau kalian yang bilang tentang lah kok tempat apa hiburan masih buka dan lain-lain, nah itu coba kalian tanyakan jangan sama saya juga nggak berani bahas guys. Takut saya kalau bahas itu. Sepertinya otak saya belum cukup pintar untuk membahas itu, untuk kayak belutnya tuh belum bisa gitu ya. Tapi menurutku kalau misalnya tempat-tempat rekreasi yang di daerah sini masih buka tuh menurutku biar kitanya nggak bosen kali ya gitu ya. Karena pandemi ini kan udah setahun lebih nih, kayaknya film-film di Netflix, Idylix, Viu, WeTV itu udah katam semua menurutku. Kayak kalau kita nggak ada kerjaan seharian tuh bisa nonton berapa film, berapa serial drama gitu loh, udah pada habis gitu kan. Itu kenapa mall tetap buka, di situ kan perekonomian tetap jalan yang kayak gitu-gitu. Dan kalian juga butuh skincare ya kan. Pandemi kan tidak menutup skincaremu jadi berhenti gitu kan. Beras, minyak dan lain-lain. Jadi jangan saling menyalahkan, yuk bareng-bareng kalau kita sama-sama tertib tuh pandeminya cepet kelar gitu ya, coronanya cepet kelar gitu kan. Karena nggak tahu kenapa beberapa bulan ini tuh banyak banget kasus-kasus atau orang-orang terdekatku tuh meninggal karena efek dari corona. Jadi bukan meninggal pas corona, tapi setelah coronanya sembuh tuh ada badai apa sih kemarin, sitokin yang kayak gitu-gitu loh. Dampaknya setelah corona itu yang bikin orang meninggal. Nah itu orang-orang di sekitarku itu dapat kabar kayak gitu tuh kayak sedih aja gitu loh. Aku bayangin di saat keluarganya mereka sedih karena salah satu keluarganya meninggal karena COVID, terus ada banyak orang yang kayak nggak pakai masker, kayak masih traveling. Kalau traveling itu jangan dulu deh. Iya, mending ke traveling daerah sini aja, jangan sampai jauh-jauh gitu kan. Gitu intinya sih, jaga keselamatan teman-teman, jaga kesehatan ya kan, minum vitamin yang banyak, olahraga di rumah, nggak ketang kamu cuman jalan-jalan aja muterin rumah, yang penting tuh gerak gitu loh, atau sit up doang, atau squat doang, atau push up doang, yang penting ada olahraganya lah dikit, atau lari-lari, atau masak tuh menurutku olahraga loh, kepanasan kena uap kompor gitu kan, itu menurutku olahraga deh, kayak gitu. Ininya jaga kesehatan. Nah hari ini aku akan membahas tentang pekerjaan wanita yang menurut cowok itu seksi. Jadi yang seksi itu bukan cuma bintang bokep ya, bukan cuma model-model 18 plus, bukan cuma model majalah dewasa doang, enggak, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang menurut cowok itu seksi. Apa aja ya, siapa tahu ini cita-cita kalian atau ini profesi kalian sekarang yang dianggap seksi oleh cowok. Yang pertama adalah polwan, polisi wanita. Kenapa dianggap seksi sama cowok? Poin penting pertama adalah kenapa dianggap seksi, karena polwan itu menunjukkan citra yang seksi tanpa harus bajunya terbuka. Walaupun bajunya ketat ya, tapi ketatnya dia bukan ketat transparan, tapi ketatnya dia tuh ketat enak aja dilihat gitu loh. Kayaknya tuh menurut cowok, nih menurut survei, jadi cowok itu merasa kalau misalnya polwan itu tuh sudah pasti tegas. Jadi dia bisa mengambil langkah tegas untuk beberapa hal atau beberapa kejadian atau beberapa masalah. Jadi si cowok ini kalau misalnya mau ngelepas dia sama anak-anaknya di rumah tuh aman gitu ya, karena dia tahu harus ngambil keputusan kayak gimana, atau mungkin dia lagi pergi
sendirian, dia tahu membela diri kayak gimana, cara berbicara sama lawan jenis itu gimana. Terus menurut cowok juga kalau Poluan itu dianggap seksi karena lebih mandiri, karena dia kan hidup di asrama, habis asrama terus apa tingkatannya macam-macam, dan itu dibiasakan untuk mandiri, ngurusin diri sendiri, tegas, nggak manja, nggak rewel, nggak ngak-ngian. Jadi nggak yang ngerepotin si cowok-cowok. Jadi menurut cowok itu seksi gitu loh. Kayak wanitaku tuh udah independent woman gitu loh. Itu menurut cowok-cowok. Yang pertama Poluan. Yang berikutnya nggak kalah seksi dari Poluan. Itu apa dia? Itu namanya pengacara. Kenapa sih kok seksi menurut cowok? Nih, kalau kalian lagi nonton serial drama deket-deket ini, di bulan-bulan ini ada namanya drama Law School, di mana itu menceritakan tentang mahasiswa dan mahasiswi hukum, dimana yang main aktor-aktornya keren-keren dan ceweknya nggak cantik. Dan aku nggak tahu kenapa fakultas hukum yang cewek-ceweknya tuh cantik-cantik, kayak keren-keren gitu ya. Itu menurut cowok seksi karena dia tahu cara berbicara dengan sopan, dan menurut penelitian juga orang-orang yang sarkas itu memiliki intelektual lebih tinggi daripada orang biasanya, daripada orang yang ngece langsung gitu ya. Karena sarkas menurutku kenapa kok ini dinalar aja ya, karena kalau sarkas itu kita harus memikirkan kosakata yang baik, tapi tanpa menyudutkan, tanpa kayak ngasih tahu hal yang asli gitu loh. Jadi kosakatanya banyak banget, dan itu menurut cowok itu seksi gitu loh. Dia tahu cara berbicara dengan halus, dengan tegas, dan gak urakan, tapi menyakitkan. Itu menurut cowok tuh seksi gitu. Caranya ngomong dan pakaiannya selalu rapih kan, namanya pengacara itu kan nggak mungkin pakai gombrong-gombrong yang nggak jelas. Bukan berarti cewek pakai baju gombrong jelek ya, tapi tahu gimana dia berpakaian, tahu manner, gimana dia membawa dirinya. Terus apalagi kalau lagi di ruang persidangan terus dia lagi ngomong gitu kan, membela kliennya, itu seksi aja gitu menurut cowok. Apalagi ditambah dengan pengacara-pengacara yang mau melayani orang-orang yang mungkin merasa tidak adil akan hukum gitu ya, apalagi dia yang nggak punya duit, yang kayak gitu-gitu. Ada nilai plusnya di situ. Itu menurut cowok ya guys. Tapi ya juga sih, Poluan, ya pengacara, keren. Lanjut, selain Poluan sama pengacara, ada juga pramugari. Kenapa kok pramugari dianggap seksi? Sudah pasti pertama, lekuk tubuhnya itu nggak memungkiri. Namanya pramugari itu seleksinya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nggak boleh minus, kulitnya harus mulus, kakinya juga nggak boleh yang O atau X, yang kayak gitu-gitu kan. Kriterianya aja udah menunjukkan look cewek gitu. Look cewek di mata orang-orang tuh, stereotip wanita tuh udah begitu bentukannya, langsing-langsing, tinggi-tinggi, semampai gitu ya. Apalagi cowok itu kan suka untuk dilayani, namanya suaminya nanti itu kan suka untuk dilayani. Terlebih kalau pramugari itu tercermin dari, pramugari itu nggak cuma bisa melayani tamu di maskapai pesawat, tapi dia juga mandiri ya. Contohnya apa? Waktu kalian selesai naruh koper, mereka itu akan ngecek kopernya, nutup, dan kadang ada beberapa pramugari yang bantuin kalian naikin koper padahal koper itu berat ke kabin. Terus pramugari juga bisa nutup pintu pesawat dan buka pintu pesawat yang mana itu berat. Jadi I think pramugari itu nggak manja. Dia harus grooming sendiri pagi-pagi ya kan, harus bentuk rambutnya sedemikian rupa dan make upnya harus sama semua. Jadi itu menurutku independent woman juga, melayani orang di pesawat, apalagi untuk pesawat-pesawat yang eksekutif. Dia kan melayani nih tamunya, kayak mau makan apa, mau minum apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi cowok-cowok tuh udah kebayang gitu ya, ini adalah seorang cerminan istri masa depanku gitu, udah melayani, mandiri, jadi nggak ngerepotin aku. Itu di mata cowok tuh seksi tuh kayak gitu. Jadi menurut cowok-cowok tuh seksi tuh nggak harus yang terbuka, nggak harus yang belahan susunya kelihatan gitu ya, nggak harus yang bokongnya gede banget gitu ya. Kon ngentop tawan weh ben gede. Selanjutnya yang menurut cowok-cowok itu seksi adalah dokter. Kenapa kok seksi? Pertama, otaknya dia seksi karena masuk kedokteran itu nggak mudah. Masuknya doang mungkin bisa ya, dipermudah, bukan mudah. Tapi prosesnya dia akhirnya lulus menjadi dokter itu kan nggak mudah, ya kan? Setelah dia jadi dokter juga jadi dokter umum, habis itu ngambil spesialis apa segala macam. Dan yang namanya untuk jadi dokter tuh kan effortnya luar biasa. Menurut laki-laki, seorang dokter itu sulit untuk didapatkan karena dia itu invest ke dirinya sendiri aja udah berat, jadi dia nggak mungkin sembarangan pilih laki-laki. Nah menurut cowok itu juga seksi gitu loh. Apalagi setelah lulus dan pekerjaannya itu juga seksi luar biasa. Apalagi prestisnya cowok-cowok ketika bangganya kayak gimana membawa calon istrinya kerja apa? Dokter. Itu udah kayak kebanggaan tersendiri untuk cowok-cowok. Jadi itu menurut cowok adalah pekerjaan atau profesi yang oke nih, seksi gitu. Selanjutnya, suster. Kenapa kok seksi? Ini awalnya gini, karena ada beberapa adegan
di video porno itu banyak mengambil figur seorang suster. Suster itu kan pakaiannya putih terus ada kayak topinya gitu kan. Nah di video bokep-bokep itu banyak yang mengambil figur out seorang suster. Jadi mungkin fantasinya cowok-cowok akan udah ke situ tentang suster. Tapi di luar itu banyak juga cowok yang menganggap suster ini seksi karena dia itu pandai untuk merawat pasien. Karena dia itu unda-undi sama dokter. Jadi dokternya mau apa dia harus paham. Kayak masang selang infus, nyuntik juga, bersihin, menjelaskan obat-obatan, cara penggunaannya, makannya, lebih ngurusin ke pasien-pasiennya. Itu menurut cowok juga seksi. Apalagi itu cerminan istri masa depan juga karena bisa ngurusin aku, bisa ngurusin anak-anakku juga, tahu cara ngerawat anak kayak gimana gitu. Habis itu ada lagi yaitu guru. Kenapa kok dibilang seksi? Karena menurut cowok ketika aku punya istri seorang guru, seenggaknya dia tahu cara ngajarin anakku di kemudian hari. Dia tahu caranya ngajarin anakku mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA. Dia tahu cara mendekati anak karena dia merasa kalau guru itu kan sudah selalu berhubungan dengan anak-anak di usia yang jauh lebih muda daripada dia. Jadi dia tahu cara untuk membangun komunikasi sama anaknya dia. Jadi nggak ada kesenjangan antara ibu dan anak yang terlalu jauh. Itu menurut cowok-cowok kenapa guru itu seksi. Selanjutnya ada lagi yang seksi, itu namanya cewek-cewek yang bisa main alat musik. Aku nggak tahu kenapa, tapi cowok-cowok tuh bilang kalau cewek yang bisa main alat musik tuh kayak punya aura berbeda, kayak punya energi yang beda, kayak punya citra yang beda, ya kan? Nggak seperti cewek-cewek pada umumnya yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, yang cuma bisa minta doang. Katanya kalau cewek yang bisa main alat musik tuh kayak seksi gitu loh, gitar kayak piano, drum, biola, apapun itu yang penting alat musik. Menurut cowok tuh ketika seorang wanita nggak cuman bisa manak doang, ngerti nggak sih maksudku? Kayak seorang wanita kalau bisa ada soft skillnya, ada suatu kemampuan di dalam dirinya yang nggak dipunyai cewek rata-rata pada umumnya tuh menurut cowok seksi. Nah ini termasuk nih cewek-cewek yang bisa main alat musik apapun, mau suling, ya kan, mau trompet, mau saksofon, drum, kecapi, mungkin alat-alat musik tradisional, itu menurut cowok juga seksi. Terus yang terakhir adalah teller bank. Kenapa kok dibilang teller bank itu seksi? Ini nggak memungkiri semua perusahaan perbankan akan menyeleksi front office. Front office tuh kayak apa namanya, teller, satunya yang informasi-informasi, CS, customer service, pokoknya yang ada ketika kita masuk bank. Nah, orang-orang yang ada di depan itu, pihak perbankan itu akan selalu memilih kriteria cewek maupun cowok yang good looking. Jadi kalau misalnya kamu nih nggak begitu good looking, kamu daftarnya di back office, itu masih bisa keterima, tergantung kemampuan kamu dan orang dalam. Tapi kalau kamu daftar di front office, kalau orang dalammu nggak kenceng dan kamu nggak good looking, susah. Tapi kalau kamu udah good looking, akan lebih mudah masuk ke front office. Karena kan itu kayak wajah yang selalu ditemui orang-orang ketika masuk bank pertama kali kan. Jadi itu menurut cowok-cowok seksi karena dia bukan bisa ngatur uang sih menurutku. Tapi cowok-cowok tuh udah tergiur, nggak tahu kenapa ya. Lihat caranya cewek-cewek ngitung duit, dia nggak cuman gini, tapi bisa gini-gini. Tuh kayak ada suatu ketertarikan tersendiri itu loh di mata cowok-cowok. Itu yang membuat cewek-cewek teller bank itu seksi menurut cowok-cowok ya ini ya. Atau buat kalian yang punya referensi gitu ya, Mbak, menurutku profesi cewek sebagai editor atau sebagai penyanyi itu juga seksi menurutku. Nah, boleh komen di bawah menurut kalian profesi cewek apa yang menurut kalian itu seksi. Jadi siapa tahu belum tak sebutin tadi ya. Tapi kalau kalian setuju atau nggak setuju, boleh komen di bawah juga. Atau punya pendapat lain tentang tadi yang tak jelasin, boleh komen di bawah. Gitu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.